Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat jamaah majelis Walimatus Safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita muliakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Nemin dan Ibu bukan itu, bukan Ibu ini, yang insya Allah tinggal menghitung hari beliau akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Nemin, Ibu ini sehat, panjang umur, semuanya lancar, perjalanannya lancar, ibadahnya lancar, kantongnya juga lancar, pulang selamat, anak yang ditinggal dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pagi hari ini, Bu sekalian, mari sama-sama kita beristighfar, Bu ya. Biar kita duduk di majelis ini, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna wa wafiqna amalan makbula. Hablana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pagi hari ini dosanya Allah hapus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita bertemu kembali, Bu ya. Kenapa Bapak Nemin dan Ibu ini pergi ke Mekah, Bu? Alasannya yang pertama, Mekah ini Bapak Ibu sekalian adalah tempat ibadah yang pertama kali Allah bangun. Ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Jadi tempat ibadah yang pertama kali Allah bangun yaitu di kota Makkah. Makanya kita kudu datang, Bu ya. Jadi Pak Nemin, Ibu ini besok akan beribadah di tempat yang pertama kali Allah bangun. Bahkan bukan itu saja, Bu. Jadi Mekah ini para ibu sekalian
adalah tempat yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim membawa putranya dan ibunya, siapa? Hajar. Ya Bu ya. Jadi Nabi Ibrahim istrinya siapa namanya? Hajar. Hajar ini ibu sekalian, istri kedua Nabi Ibrahim. Istri pertama siapa Bu? Sarah. Ya. Sarah ibu sekalian sudah tua, bahkan dinyatakan mandul. Sarah nggak punya anak. Nabi Ibrahim usianya sudah 86 tahun, belum punya anak. Karena Nabi Ibrahim pengen ada penerusnya yang menyebarkan agama Allah. Nabi Ibrahim terus nggak pernah berhenti berdoa biar dikasih apa? Keturunan. Tapi tak kunjung datang. Sampai-sampai Sarah dinyatakan mandul. Akhirnya kata Sarah, Ibrahim, ono ada budak saya namanya Hajar. Jadi Hajar tuh budak Bu. Ya. Ada budak saya namanya Hajar. Kamu pengen sekali punya keturunan, kamu nikahi itu Hajar. Enak atau Bu? Bu, istri pertama nyuruh apa? Nyuruh nikah siapa? Suaminya. Orang sini ada begitu? Ada mana? Oh nggak ada. Kali Bu. Senang bapak lo kawin lagi dah, gitu ya. Yang ada mah gua pelentung pala lu ya. Atuh aja lo nggak habis-habis Bu ya. Tapi Sarah ibu menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Karena Sarah sadar bahwa Sarah sudah tua. Ya, sudah beruban, fisiknya sudah lemah. Bahkan dinyatakan mandul. Maka diserahkanlah Nabi Ibrahim menikahi siapa? Hajar. Nikah Bu sekalian, nggak lama punya anak. Satu namanya apa? Ismail. Ya Bu ya. Ketika Ismail lahir, akhirnya Allah suruh bawa tuh, suruh pindahin Hajar beserta anaknya Ismail pindah ke Bakkah. Waktu itu namanya Bakkah Bu, bukan Makkah. Ya. Apa arti Bakkah Bu? Lembah yang kecil, kemudian Bakkah tempat orang menangis. Jauh. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, kemudian Hajar disuruh tinggal di Bakkah. Waktu itu nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada orang, semua kiri kanan gunung batu. Nabi Ibrahim naruh Hajar dan Ismail di Bakkah. Ya, di Bakkah. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang Bu, balik ke istri pertama. Istri keduanya ditinggal Bu di Bakkah, di tengah-tengah gunung batu. Akhirnya Hajar bilang begini, Ibrahim, kenapa engkau kami tinggalkan di sini? Ibrahim gak nyaut. Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Ibrahim gak nyaut. Siapa sih Bu yang kagak tega Bu ya? Anak boleh dipengen banget Bu ya. Disuruh apa? Suruh pindahin. Udah gitu disuruh tinggal lagi Bu. Ya kan harusnya kan senang-senang ya sama anak yang baru. Akhirnya Hajar sampai 3 kali, Ibrahim, kenapa engkau kami tinggalkan di sini? Saya bersama Ismail ditinggal di tempat yang tidak ada kehidupan. Kata Hajar, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya ini perintah Allah. Jadi kalau Allah yang merintah ibu sekalian, kata Hajar, nggak akan pernah menyesatkan hambanya. Tuh Bu. Jadi ibu ini, Pak Nemin, memenuhi perintah Allah. Nanti Bapak Nemin, ibu ini akan melihat di mana dulu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan Ismail duduk ketika ditinggal oleh suaminya. Ya. Berangkat pulang Bu Ibrahim. Ismail sama Hajar berdua-dua, nggak ada orang.
Nabi Ibrahim angkat tangan sambil meninggalkan Hajar dan Ismail. Ya Allah, aku titipkan keturunan-keturunanku di sini. Ya, di tempat yang gersang, di tempat yang tidak ada kehidupan. Maka saya serahkan kepadamu ya Allah. Maka keluarlah mata air Zam-Zam, Bu. Ya, itu rezeki pertama. Maka Zam-Zam sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah habis, Bu. Keluar dari gunung-gunung batu. Dan air Zam-Zam, ibu sekalian, adalah mata air surga. Ya, makanya tempo hari bulan Maret kemarin saya ada jamaah, Bu, dari kampung mana sana, Bu? Tembelang. Setruk, Bu. Setruk pergi umroh pakai kursi roda. Sampai di sana saya bilang, Aki, ntar kalau sampai di Mekah, di Madinah, jangan minum yang lain. Kecuali minum apa? Zam-Zam. Karena kata Nabi, Zam-Zam itu 5 suribalahu. Zam-Zam itu tergantung apa niat kita ketika minum. Ya, Bu, ya. Kalau niatnya pengen sehat, niatnya pengen ilmu bermanfaat, pasti Allah berikan. Makanya ibu nanti kalau dapat Zam-Zam, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli saqamin. Ya. Jadi ketika minum Zam-Zam tuh doanya, Bu, Bu. Biar apa? Biar sehat dari segala macam penyakit. Akhirnya, Bu, bapak tadi tuh sehat, Bu. Kagak pakai kursi roda lagi. Tuh, alhamdulillah. Kenapa ibu sekalian sehat? Karena ibu-ibu nih kakinya pada sakit. Ya kan, karena kolesterol, Bu, ya. Asam urat, jengkol masuk. Ya, pete masuk. Kangkung masuk. Apa tuh? Bayam masuk. Ular kadut ilokan, Bu, ya. Ular kadut makin masuk juga ya, Bu, ya. Arti apa, ibu sekalian? Apa aja masuk ke dalam perut kita, ya, yang ngandung kolesterol, ngandung asam urat. Maka ketika dia tersiram dengan air Zam-Zam, ibu sekalian, itu akan keluar bersama dengan apa? Air seni kita. Makanya obat 5 suribalahu adalah air Zam-Zam. Ini berkat daripada mujizat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ibu sekalian, ya. Ya. Jadi dengan adanya Nabi Ismail, orang yang pertama kali datang ke Mekah. Makanya insya Allah Pak Nemin, Ibu Nimi, Ibu ini besok ya akan merasakan bagaimana Zam-Zam. Makanya Pak Nemin, Bu ini minum Zam-Zam sepuas-puasnya. Ini kadang-kadang jamaah umroh, Bu. Ayo, Be, ambil botol kosong masukin, Bu, ya. Buat siapa, Bu? Buat tetangga. Jadi orang baik dipikirin, Bu, ya. Di sana puasin, biar sehat, biar hilang penyakitnya. Di kamar masukin, bawa air Zam-Zam. Jadi minum air Zam-Zam, bukan air-air yang lain. Nah, ini keutamaan daripada kota Mekah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya orang berbondong-bondong, Bu. Nah, Ustaz Nur Aini ya pergi lagi, kagak bosan-bosan, Bu, ya, untuk bisa berangkat kemana tuh? Ke Mekah. Kenapa orang harus pergi ke Mekah? Karena pengen mendapatkan doa-doa mustajab seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, ibu, kenapa orang harus berangkat ke Mekah? Karena Mekah tempat kota kelahirannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu, ya. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Nanti Pak Nemin, Ibu ini akan saya ajak nih. Ini di sini nih tempat Nabi dulu dilahirkan. Persis, ibu sekalian, di samping toilet Masjidil Haram. Jadi kalau kita ngetan dikit ya ke timur, itu ada toilet Masjidil Haram. Di samping toilet ada namanya Maktabah Makkah. Di Maktabah Mekah itulah tempat Nabi dilahirkan. Ya, di samping Maktabah Mekah ada toilet Nabi. Dulu di situ rumahnya Siti Khadijah, rumah Nabi. Jadi dekat dengan Masjidil Haram. Makanya orang berbondong-bondong, Bu sekalian, ya.
pengen umroh, pengen haji, biar tahu bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, di kota apa, Bu? Mekkah Al-Mukarramah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga, kenapa orang harus datang ke kota Mekkah? Karena Mekkah tempat satu-satunya ibadah umat Islam yang hanya bisa dilakukan di kota Mekkah. Apa, Bu? Ibadah haji, ibadah umroh. Kalau ibadah yang lain, sholat bisa di mana saja, baca Quran bisa di mana saja, puasa di mana saja, kapan saja boleh. Tapi hanya ibadah haji dan ibadah umroh yang hanya bisa dilakukan di kota Makkah. Makanya orang umroh, Bu, ya, disebutnya haji kecil. Kenapa, Bu? Karena sama yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, cuma tidak wukuf, tidak mabit di Muzdalifah, tidak melontar jumroh, tidak. Tawaf sa'inya sama, tawaf wadanya sama, ya, Bu, ya, niatnya di tempat mikot sama. Tetapi nanti Panemin dan ibu ini, walaupun tidak wukuf, mereka akan kita ajak ke Arafah. Supaya tahu bagaimana ketika orang melaksanakan ibadah haji. Jutaan orang, ibu sekalian, kumpul di satu tempat yang namanya Masjidil Haram. Satu tempat, satu komando, satu imam, satu kalimat takbir. Ya, Bu, ya. Nanti Panemin, ibu ini akan ketemu orang Turki, akan ketemu orang Nigeria, akan ketemu orang Thailand, akan ketemu orang Libanon, banyak macam-macam. Nanti kalau di Masjidil Haram lagi sholat duduk begini, Panemin ngajak ngomong orang Turki. Dari mana? Ya kan? Dia ngomongnya bahasa sini, Bu, dari mana? Ya, ngerti nggak kira-kira, Bu, ya? Nah, kagak ngerti, Bu, ya. Jadi nggak apa-apa, ibu sekalian, bersahabat banyak orang, itulah Mekkah. Jadi Mekkah itu tempat orang berkumpul. Makanya kata Allah, wa ij'alnal baita masabatan linnas. Kami jadikan Baitullah masabah. Apa itu masabah, ibu sekalian? Tempatnya pahala. Jadi Panemin besok pahalanya luar biasa, Bu. Orang yang datang ke Masjidil Haram, sholatnya saja, Bu, ya, sholatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa? 100.000 lebih baik dari yang lain. Ya, makanya nanti Panemin, ibu ini, ya, jangan berhenti-berhenti, bosan-bosan berdoa. Jangan lelah, jangan capek untuk terus bersolat, ya. Minta sama Allah, berdoa, mumpung ada di Masjidil Haram. Sholat satu kali di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 lebih baik daripada tempat lain. Ya, Bu, ya. Makanya nanti Panemin, Bu ini, Bu, ya, yang punya utang sholat, ganti-ganti ini. Ya, sholat zohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ganti. Kodok. Karena mengganti sholat di tempat Mekkah dan Madinah, balasannya 100.000 lebih baik daripada di kampung kita. Ya, inilah yang menyebabkan, makanya Allah sudah nyatakan, wa ij'alnal baita masabah. Kami jadikan Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, tempat banyak pahala. Nah, yang kedua, Baitullah Allah jadikan tempat orang berkumpul. Nah, ini aja baru Ratibul Hadid udah kita diapain? Dikumpulin, Bu, ya. Jadi Ka'bah itu, ibu sekalian, sudah Allah jadikan sebagai tempat orang berkumpul. Seluruh dunia orang akan ditumpulkan di dalam satu tempat, yaitu di Masjidil Haram. Kan mudah-mudahan ibu sekalian, ya, kita yang hadir di sini senantiasa insya Allah akan sama-sama bisa sholat dan hadir di Masjidil Haram. Amin, ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan
taman ala sayyidina tanhalu bihil qadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa Ayo Bu, semangat. Biwajil karim wa ala fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma. Alhamdulillah ibu sekalian ya. Ini saya kasih satu amalan nih buat Pak Nemin dan ibu ini. Ya. Sering-sering baca sholawat. Terutama tadi tuh sholat apa Bu namanya? Nariyah. Setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Ya, berapa kali Bu? 11 kali. Niatin supaya bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, barangkali nanti kita ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, Bu ya. Orang hidup pasti punya apa? Kesulitan. Sering-sering baca sholawat nariyah 11 kali setiap habis sholat, insya Allah. Terutama nanti Pak Nemin dan ibu ini ketika nanti beliau di Madinah, ya Bu ya. Di Madinah akan ketemu dengan Rasulullah. Ya, apalagi kalau pengen gampang Bu ya, mudah masuk ke Raudhah. Raudhah itu ibu sekalian adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka nanti Bu ini alhamdulillah Bu ya. Bu ini sehat, seger ya Bu ya. Pak Nemin juga apa? Sehat, seger. Nanti ke Raudhah, berdoa di Raudhah, di mana kata Nabi, ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan kuburanku, ya, antara minbarku dan rumahku, di situ ada namanya rumah Raudhah min riyadil jannah. Jadi salah satu tempat yang mustajab di Madinah itu adalah Raudhah. Supaya gampang masuk ke Raudhah, Pak Nemin, ibu ini Bu ya, banyak-banyak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini memberikan syafaat ibu sekalian, terutama buat bapak ibu yang belum bisa datang berziarah ke makam Nabi dan pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Maka salah satunya banyak-banyak baca sholawat. Ini alhamdulillah Bu ya, tukang telur asin nyabak ke Mekah. Ya Bu ya, tukang telur asin nyabak apa? Ke Mekah. Ini kalau Allah sudah undang begitu Bu, nggak ngelihat dia profesinya apa. Dia mau tukang telur, dia mau tukang sayuran, dia mau bisnismen, dia mau pengusaha, dia orang biasa, dia orang kaya, dia orang susah. Kalau Allah sudah undang, datang nggak? Datang. Nah, buktinya Pak Nemin Bu ya, alhamdulillah ya. Tadi saya tanya, Pak, kalau bebeknya di mana? Di Kerawang katanya Bu. Ya kan? Dari sini ke Kerawang, dari sini ke Kerawang. Ngumpulin Bu, dikit-dikit, hanya pengen ketemu dengan Allah dan Rasulullah. Makanya Allah buka. Ini hari ini Bu, ada satu lagi nih Bu, yang ratib ntar siang. Nenek-nenek seorang diri Bu, tukang sayuran. Ya, tiap hari dia belanja, dagang sayuran. Sampai kemarin dia bilang, Pak Ustadz besok jangan lupa, saya udah belanja. Saya lupa kalau besok mau ratib, saya belanja aja ke pasar. Ini belanja sampai mau jualan ya katanya ya. Lagian udah mau ratib masih belanja baik, Nek. Saya bilang gitu ya. Sedikit demi sedikit ibu sekalian dikumpulin.
Nanti Allah yang membuka jalannya, Allah memberikan kemudahan, berangkat dia Bu sekalian. Ya, kalau ibu dulu pernah dengar, pernah lihat sinetron tukang bubur naik haji. Kalau sekarang tukang telur asin naik umroh Bu ya. Alhamdulillah. Jadi jangan semangat Bu ya, jangan patah semangat. Terus kumpulin Bu ya. Bu, kalau ada keran ibu netes bocor, ibu tadangin pakai bak. Habis maghrib tadangin pakai bak, besok pagi subuh penuh nggak tuh? Penuh Bu ya. Jangan khawatir, sedikit. Nah, ibu belum pernah lihat YouTube saya ya. Ada ibu-ibu waktu lagi daftar haji bawa duit gopean Bu 3 galon. Ngitungin kita payah. Ya. Habis gopek 1000, masukin apa tuh? Ke galon Bu. 3 galon Bu. Berapa tahun ini Bu? 10 tahun. Ya Bu ya. Tuh, saking pengennya jadi tamu Allah. Di rumah ada galon Bu. Ya, banyak Bu ya. Besok sisa belanja, ya, sisa bocah jajan, masukin yang gope, yang 1000 ke galon Bu ya. Nah, toren. Wah, apalagi kalau toren Bu, ya kan? Sekali merutuk gitu mah ya, sekamar itu mah. Gope, 1000 kumpulin. Nanti kekurangannya Allah yang akan menyempurnakan. Makanya kata Allah, wa may yattawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Ya, kadang-kadang kita belum yakin Bu ya dengan itu. Besok udah beli galon. Ya, pas udah penuh dibawa lari sama anaknya Bu ya, buat jajan Bu ya. Jadi ada orang ibu sekalian pergi haji, pergi umrah karena pengen banget, dia ngumpulin 500, 1000 di galon sampai 3 galon Bu penuh. Saya beli itu Bu, mesin Bu saya tukarin Bu ya. Ya kan? Kan kalau di nenek mobil itu Bu, pinggir-pinggir jalan emang gope 1000 Bu ya. Kita penting uang yang gope, uang yang 1000 lah. Dia sampai 3 galon Bu. Maka insya Allah ya Bu ya, kalau hari ini saya datang ke rumah Pak Nemon Bu ini, insya Allah tahun depan saya datang lagi ke kampung ini. Ya. Jadi ngisinya di galon jangan yang gope, yang merah-merah Bu ya. Yang merah-merah masa hari 100.000, sehari 100.000, setahun cukup nggak? Cukup, nggak ada yang perlu dijual udah Bu ya. Celengan ada apa tuh? Cukup. Bismillah ibu sekalian ya. Sisa-sisa belanja ibu sekalian. Ibu saya tanya, kalau belanja sama suami dikasih berapa duit? Sehari 500 juta. Itu makanya si Aurel, si Ata Bu ya. 500 juta sekali belanja, ya Allah. Ya kan? Jadi sisa-sisa insya Allah mudah-mudahan sekalian. Agar kita bisa bertemu dengan Baitullah. Hari ini kita hadir di acaranya Pak Nemin dan Ibu ini. Ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu. Ya Allah, undang saya untuk menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ibu sekalian, nah itu. Ya, kenapa sih kita harus pergi ke Mekah dan ke Madinah? Karena kita pengen menghapus dosa-dosa yang kita punya. Karena kita pengen ketemu dengan Baitullah. Karena kita pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Bu, sekali lagi kita bersalawat. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina tanhalu bihil qadu wa tanfariju wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa biwajihil karim wa ala
fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli wa sallim. Yang terakhir ibu sekalian, mohon doanya ya. Panemin ibu ini akan berangkat, butuh doa dari kita bu. Ya. Kenapa ibu bapak dikumpulin di tempat ini? Yang pertama, biar Panemin dibukain pintu maaf. Ya bu ya, bu ini dibukain pintu maaf. Orang pergi haji bu, berangkat jauh, bisa pergi nggak bisa pulang. Ada nggak bu? Ya, bisa berangkat, bisa nggak pulang bu ya. Kalau seandainya Panemun ibu ini nggak pulang lagi, urusan manusia dengan manusia hari ini sudah kita tuntaskan. Maafin bu, maafin ya bu ya. Biar Panemin bu ini berangkat plong. Udah kesalahan antara manusia dengan manusia udah kita bebaskan. Berangkatnya lancar, nggak ada kendala apa-apa. Urusan tetangga, saudara dan sekelilingnya sudah diselesaikan. Kita saling memaafkan, bu ya. Karena Allah sudah jamin ibu sekalian, orang yang memaafkan kesalahan orang, ya, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Wa afina anin nas, kata Allah begitu. Jadi orang yang memaafkan kesalahan orang itu Allah jadikan ciri-ciri orang apa? Bertakwa. Di mana orang yang bertakwa, kata Allah, uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan bagi orang bertakwa itu surga yang jauh lebih luas daripada bumi dan langit bu ya. Makanya kita maafin bu ya di majelis ini. Yang kedua ibu sekalian, kenapa ibu sekalian dikumpulkan di tempat ini? Karena Panemin dan ibu ini butuh doa. Ya. Doa-doa kita di sini ada yang Allah kabul. Ya. Di mana kata Nabi, la yuraddul qada illa bid-du'a. Ketentuan Allah bisa berubah dengan kekuatan doa. Makanya orang kadang-kadang ya, oh doain saya ya. Nah, jadi kita nggak tahu ibu sekalian apa yang Allah kodokan, Allah takdirkan buat kita besok. Bisa jadi besok kita mati, ya bu ya. Tapi karena didoakan bu, Allah panjangkan umur orang itu. Dulu pernah ada ibu sekalian, di zaman Nabi Ibrahim ada anak muda bu, datang ke Nabi Ibrahim, ngapain? Ngundang, ya Nabi Allah, tolong besok hadir, besok hari pernikahan saya, besok pagi. Dia ngundang Nabi Ibrahim. Kemudian ketika anak muda itu pulang dari rumah Nabi Ibrahim, malaikat Israel datang menemui Nabi Ibrahim. Kata malaikat Ibrahim, ngapain anak muda tadi datang kepada kamu? Kata Ibrahim, dia ngundang besok pagi mau acara apa? Nikah. Kata malaikat Israel, dia nggak tahu besok pagi saya akan mencabut nyawanya. Ya, kata malaikat apa? Israel. Nabi Ibrahim bingung ibu sekalian. Saya kasih tahu enggak ya? Saya kasih tahu enggak? Kalau dikasih tahu besok mau mati, orang mau nikah bu ya. Udah masang tenda ya, udah bikin kue bu ya, udah ngundang orang banyak. Tidak dikasih tahu, takutnya besok acaranya bubrak. Nah orang ngantennya apa? Mati bu ya. Datang akhirnya ibu sekalian pagi hari, Nabi Ibrahim datang di acara walimah itu, di acara nikah, lah nggak mati bu. Seminggu ditungguin masih hidup, sebulan dilihatin masih hidup, setahun sampai orang itu punya anak cucu masih hidup. Akhirnya Nabi Ibrahim protes sama malaikat Israel. Ya Israel, kata kamu pemuda yang dulu datang ke rumah saya mau akad nikah, besok pagi mau mati. Ternyata sampai dia tua, dia belum juga mati. Kata Israel apa? Kamu nggak tahu Ibrahim. Malamnya dia memberikan infak, zakat, sedekah kepada orang-orang. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan.
Makanya la yuraddul qada illa bidu'a wa la yazidul umra illa albir. Jadi bertambahnya umur kita itu dengan sebab melakukan kebaikan. Maka ibu-ibu sekalian jangan bosan-bosan ya melakukan kebaikan. Dia nambah umur. Semuanya orang kan pengen umurnya apa? Panjang. Kali ada, Pak Ustaz doain saya Pak biar cepat mati. Nah, ada nggak? Nggak ada Bu ya. Pengennya didoain umur panjang, sehat, begitu Bu ya. Nah, untuk bisa diberikan umur panjang dan kemudahan segala apa yang Allah kodokkan sama kita, salah satunya dengan doa. Makanya hari ini Bapak Ibu dikumpulkan doain untuk Pak Nemin dan Ibu ini biar perjalanannya apa tuh? Lancar. Seandainya Pak Nemin Ibu ini Allah tentukan buruk di depan, Bu ya. Kita nggak tahu Bu ya. Mamanya pas berangkat pesawatnya oleng, nyebur ke laut, hilang. Ada nggak begitu Bu? Banyak Bu ya. Allah tentukan kayak gitu. Tapi karena berkat hari ini kita doain Bu, maka keputusan itu Allah rubah. Nah itu berkat kekuatan apa tuh? Doa. Maka ibu-ibu sekalian jangan pernah bosan angkat tangan berdoa, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu semua. Ibu-ibu doanya jauh 3 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah daripada doa seorang ayah. Saya pesan banget sama istri saya tuh Bu, jangan pernah berhenti doain anak. Karena doa ibu 3 kali lipat lebih cepat diapain? Dikabul oleh Allah. Jangan doain yang buruk-buruk, jangan. Lu bader banget lu, udah kayak kalong lu. Begitu Bu ya. Kalau ngomel Bu ya. Bader banget kayak kalong, malam dia ngayap, pagi siang dia apa? Dia tidur, ntar dia bangun, dia lapar, dia makan, ntar malam dia ngayap lagi Bu ya. Lu kalong apa orang lu? Begitu ngomel Bu ya. Jangan doain anak yang buruk-buruk. Kalau anaknya kalong, emaknya apa? Oh, tahu gini itu ya. Anaknya kalong, emaknya kampret. Bapaknya pola lawar Bu ya. Artinya ibu sekalian apa? Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan-bosan. Tugas kita Bu, angkat tangan, berdoa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Tugas kamu hanya berdoa. Nanti Allah yang akan memberikan. Nah, ngapa Bu? Ya ilah, ilo kan doa apa 24 jam Bu ya. Masak sambil berdoa, nggak apa-apa. Nyuci sambil apa? Berdoa. Allah subhanallah walham, lagi nyuci lagi ngepel, begitu Bu ya. Tuh malu ngapa sih itu nyuci subhanallah ya. Rizka subhanallah. Gak apa lu kagak tahu gua pengen pergi umroh ya gitu Bu ya. Ya kan? Goreng jengkol begitu juga, ayo digoreng ya kan, nggak taunya tuh udah gosong dia lagi tasbih baik Bu ya. Para ibu dan hadirat sekalian, jadi di waktu-waktu mustajab Bu ya, yang penting Bu habis sholat 5 waktu berdoa, baca sholawat naria berapa tadi? 11 kali doain. Kalau anaknya 5 Bu, 1 anak 1 Fatihah ya, 1 anak 1 Fatihah, sebut namanya. Al-Fatihata liridhaillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah summa ila ruhi wa jasadi. Siapa nama anaknya? Sebut. Al-Fatihah. Ya Bu ya. 1 anak 1 Fatihah. Itu dari seorang ibu. Kalau perlu ibu sekalian, 1 anak kelahiran hari lahirnya puasain. Bu, anaknya 5, lahirnya beda-beda. Lah. Berarti apa? Niatnya, ya udah niat bahasa Indonesia, saya niat puasa hari kelahiran anak saya Fulan bin Fulan. Ya Bu ya. Kalau 5 hari puasa mulu Bu ya. Kalau pengen anak kita bener-bener jadi anak yang soleh. Nih Bu, di Kerangkeng itu Bu ada namanya Kiai Marzuki. Ya, Kiai Marzuki Kerangkeng. Anaknya Haji Ustaz Payumi. Nah, sama ibunya tuh, ibunya Kiai Haji Marzuki, istrinya sama saya kenal deket Bu. Waktu masih hidup saya sering datang ke rumahnya. Saya tanya, Mak, ini ngapa sih Mu? Anak 5 kalau nggak salah ya. 5 semuanya hafiz. Semuanya menghafal Quran. Dan nggak tanggung-tanggung juara pertama di Mekah. Itu Haji Syamsuri Bu ya. Yang di Kerawang. Bu ya. Satu lagi Ustaz Payumi.
yang imam besar Masjid Al-Barkah Bu ya. Belum yang di sini nih di Belendung saja Neneng Bu ya. Tuh adanya juga tuh. Apa mak rahasianya? Punya anak 5-5-nya jadi orang semua. 5-5-nya jadi hafizah. Kata beliau apa? 1, puasain setiap hari lahirnya. Boro-boro muasain anak. Ramadan aja yang kemarin masih ngutang Bu ya. Ya Bu ya. Ramadan kemarin masih punya utang. Ramadan tahun duluan utang belum juga diapain? Belum bayar. Lu kebangetan orang Bu ya. Boro-boro mau muasain anak lahir Bu ya. Paling tidak ibu sekalian, pertama bayar utang kodoknya. Ya, karena dia wajib. Yang kedua, paling tidak puasa hari yang disesuaikan oleh Rasulullah, Senin dan Kamis. Begitu Bu ya. Kalau kagak, puasain hari lahir kita. Kan ibu tahu lahir kan? Kalau nggak Rebo ya Kamis, kalau Kamis apa? Jumat, kalau nggak Jumat Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu ya Bu. Lo kan di luar 7 hari lahirnya Bu. Itu mah dedemitmu ya. Nah ini ibu sekalian, ya kan? Jadi ibu-ibu nih doakan buat anak-anak kita, ya Bu ya. Anak soleh dan soleha. Siapa sih Bu yang agak pengen anak sukses Bu ya? Anak berhasil, anak soleh. Kalau anaknya sukses, anaknya soleh, anaknya berhasil, ibu bapaknya kecepretan doa nggak? Doa. Anak siapa dia tuh? Oh anaknya Pak Nemin. Gitu Bu ya. Coba kalau ditangkap narkoba, ya lagi nyolong Bu ya. Anaknya siapa? Anaknya si Anu. Bapaknya ke bawah nggak? Emaknya ke bawah nggak? Bapaknya emaknya nyolong nggak? Ke bawah-bawah kita Bu. Ya Bu ya. Jadi gampang nggak Bu? Angkat tangan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ibu sekalian, pada hari ini kita doa ini Pak Nemin, ibu ini Bu ya, biar semua urusannya lancar. Kalau perlu ibu sekalian besok titip doa sama ibu Eni. Bu, ya ibu ini. Bu, nanti kalau di sana tolong doain kita. Ya, biar nanti kami bisa menyusul ke Makkah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, para bapak dan ibu hadirin sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk Pak Nemin dan khusus untuk ibu ini, Bu ya. Biar beliau sehat, panjang umur, perjalanannya lancar, kemudian pulang bawa umrah mabrurah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Bu, khusus niatkan untuk diri masing-masing Bu ya. Saya selalu ajak begitu jamaah Bu ya. Dengan karomah mukjizat. Baik. Ya, untuk diri masing-masing Bu ya. Dengan mukjizat suratul Fatihah, biar Allah kasih kesempatan kita semua bisa hadir di depan Baitullah. Ya Bu ya, khusyukkan hati, konsentrasi pikiran ya Allah dengan Fatihah ini. Qabul doa-doa kami. Ala hadini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian juga kita doakan buat ustazah kita Bu ya, beserta rombongan yang akan berangkat juga dari tanggal 19 Agustus. Oh September ya, kita udah pulang Bu ya. Jadi insya Allah saya dan rombongan ini akan berangkat 17 Agustus, pulang tanggal 26 Agustus Bu ya, hari Jumat, malam Sabtu udah di sini. Malam Sabtu udah nyampe di kampung lagi Bu ya. Kita doakan buat ustazah biar sehat, biar bisa berangkat. Jangan lupa nanti saja doain kita juga yang di sini ya. Ya Bu ya. Kemudian juga saya minta dibacakan Fatihah untuk yayasan saya yang baru Bu ya. Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Biar berkah, biar maju program-programnya, Allah mudahkan pembangunannya, Allah lancarkan segalanya, ibadah haji dan ibadah umrahnya pun Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Ala hadini al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah ya. Kemarin ceramah saya yang di rumah Pak Ismail dan Ibu Rini sudah ada di YouTube, Bu. Nah, tinggal buka Nur Anwar Amin. Ya. Nanti hari ini juga sudah di-shoot lagi, ada di YouTube, Bu ya. Tinggal Nur Anwar Amin. Nah, Nur Anwar Amin nama saya, Bu ya. Silakan tuh ditonton, Bu ya. Siapa tahu sering nonton termotivasi. Beli galon 5. Bu ya. Nah, 10. Isi yang apa? Merah-merah. Jangan yang gope-gope ya. Lama yang gope-gope, Bu ya. Terima kasih Ibu sekalian, mohon maaf, hadanallah wa ikum ajmain sekalian. Ya. Saya duduk di sini dah doa, Mak. Ayo Bu, angkat tangan kita sama-sama.